Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi dengan saya di channel Techno Education. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teknik penilaian, yaitu tes dan non-tes. Ada 4 hal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah definisi, yang kedua bentuk pelaksanaan, yang ketiga bentuk tes, yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan. Langsung ke definisi yang pertama. Dalam sebuah tes itu sendiri ada 4 istilah, yaitu tes, testing, tester, dan testing. Tes itu sendiri adalah alat ukur atau instrumen yang berstandar, yang objektif, sehingga bisa digunakan secara meluas serta dapat betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu, bahkan juga kognitif dan psikomotornya. Kemudian yang kedua adalah istilah testing, yaitu waktu atau saat di mana dilaksanakannya peristiwa tes itu berlangsung. Yang ketiga adalah tester, yaitu orang yang melaksanakan tes, orang yang mengetes, orang yang menguji, orang yang membuat tes atau eksperimenter jika kaitannya dengan penelitian. Yang terakhir adalah testi, yaitu orang yang sedang dites atau dikenai tes, atau pihak yang sedang dikenai percobaan jika kaitannya dengan penelitian, eksperimen. Berikutnya adalah jenis dan bentuk pelaksanaan tes terlebih dahulu. Nanti yang non-tes akan dibahas berikutnya. Tes dari jenisnya ada 2, yaitu tes lisan dan tes tertulis atau CPT. Kenapa CPT? Karena dahulu tes tertulis ini namanya adalah paper and pencil based test. Jadi tes dengan kertas dan pensil. Tapi setelah itu semakin berkembang. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi, maka ada tes CPT, yaitu computer based test. Nah, dari 2 jenis ini maka dapat dipecah lagi menjadi bentuk pelaksanaannya. Yang pertama tes lisan, yaitu bentuknya tanya jawab lisan ya antara guru dan siswa ya. Yang jawabannya itu biasanya singkat-singkat, jawaban tepat tapi secara lisan, bukan tertulis. Nanti kalau jawaban panjang itu nanti masuknya ke dalam wawancara objektif. Subjektif maksud saya. Sedangkan tes tertulis sendiri dibagi menjadi 2, yaitu subjektif dan objektif. Yang subjektif ada uraian atau isai, yang kedua ada interview. Nah, ini bedanya dengan tes lisan yang atas tadi. Tes lisan yang interview ini bentuknya subjektif karena jawabannya panjang, jawabannya mendalam ya, dan si pengetes memiliki subjektivitas yang berbeda. Bentuk yang kedua adalah objektif, yaitu contohnya ada true false ya, tes benar salah. Kemudian tes menjodohkan, misalkan Jakarta adalah ibu kota dari DKI. Nah, kemudian diminta untuk menjodohkan nama hewan dan jenis makanan, ya, misalkan seperti itu. Ini ada nomor 3 dan nomor 4, itu pilihan ganda dan pilihan tepat. Pilihan ganda jika dalam soal pilihan tersebut bisa memilih lebih dari 1 jawaban yang benar, itu pilihan ganda. Sedangkan pilihan tepat hanya ada 1 jawaban yang benar, jawaban yang tepat. Yang kelima adalah jawaban tepat atau jawaban singkat yang tertulis. Misalkan jawaban tersebut hanya 1 kata. Siapakah Presiden Indonesia? Pertama, Insinyur Soekarno. Tidak ada jawaban yang lain. Oke, itu objektif. Ya. Baik, kemudian kapan seorang guru harus menggunakan tes lisan? Kenapa sih harus pakai tes lisan? Yang pertama, ketika guru ingin menilai kemampuan dan tingkat pengetahuan yang dimiliki siswa disertai sikap dan kepribadiannya, karena dilakukan secara berhadapan langsung. Yang kedua, ketika ada siswa yang kemampuan berpikirnya lambat sehingga sering mengalami kesulitan dalam memahami pertanyaan soal tertulis, nah, sehingga guru harus menyesuaikan untuk anak tersebut diganti menjadi tesnya lisan
Ya, karena tadi ada siswa yang lambat berpikir, lambat membaca, kesulitan membaca, maka dibuat tes lisan. Ya. Yang ketiga, ketika guru memiliki cukup banyak alokasi waktu yang tersedia. Sebab tes lisan ini sendiri sudah pasti akan memakan banyak waktu dibandingkan tes tertulis, karena guru harus mengetes satu persatu atau 2 siswa atau 3 siswa, tidak bisa sekaligus satu kelas. Lain halnya dengan tes tertulis tadi, sekali tes langsung satu kelas. Lalu kapan guru harus menggunakan tes tertulis? Yang pertama, ketika guru ingin mengukur berbagai jenjang kemampuan kognitif. Seperti yang kita tahu, kemampuan kognitif ada 6, C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Silakan Anda flashback kembali, baca lagi materi-materi sebelumnya. Yang kedua, ketika guru ingin mengujikan cakupan materi yang luas dan mendalam, sehingga guru bisa mengetahui kemampuan bernalar siswa dari segi tulisan. Yang ketiga, ketika guru hanya memiliki alokasi waktu yang terbatas. Ya, jika guru hanya memiliki waktu yang sempit, maka menggunakan tes tertulis. Karena tadi yang saya sampaikan di depan bahwa tes tertulis sekali tes langsung satu kelas bersama-sama, tidak satu persatu seperti tes lisan. Berikutnya, apakah kelebihan dan kelemahan tes objektif? Ya, contohnya seperti pilihan ganda, pilihan tepat, menjodohkan, benar salah, jawaban singkat. Kelebihan yang pertama, dia mengandung banyak segi positif, lebih representatif, yaitu bisa merepresentasikan pemahaman pengetahuan siswa dan lebih objektif tentunya, tanpa ada unsur subjektivitas guru. Kelemahannya, membutuhkan persiapan penyusunan yang panjang, yang sulit ya. Soalnya disusun dengan betul-betul, karena harus ada validitas dan reliabilitasnya juga. Yang kedua, pemeriksaan lebih mudah dan cepat ya. Guru langsung bisa menilai, kalau benar ya 1, kalau salah ya 0, seperti pilihan ganda ya. Kelemahannya, soal hanya mengungkapkan ingatan ya, jadi hanya mengukur keingatan siswa, sukar mengukur proses mentalnya ya, itu kelemahannya. Yang ketiga, kelebihannya, pemeriksaan dapat diserahkan pada orang lain. Nah, ini misalkan pilihan ganda, guru sudah punya kuncinya, maka bisa diminta bantuan oleh sesama rekan gurunya. Mungkin guru itu sedang sakit, kemudian ini kuncinya saya berikan, tolong dikoreksi, bisa dikoreksi oleh orang lain ya. Kelemahannya, siswa memiliki kesempatan untuk untung-untungan ketika menjawab pilihan ganda ya. Ini yang sering terjadi. Anda juga pasti pernah merasakan ketika menjawab bingung A atau B, maka menggunakan teknik hitung kancing ya. Nah, ini namanya untung-untungan. Yang keempat, kelebihannya tidak memiliki unsur subjektivitas ya, tidak subjektif dalam proses pemeriksaan, karena ada kuncinya, sudah pasti kunci jawabannya ini, kalau tidak ini ya salah. Lalu kelemahannya, bisa terjadi kerjasama antar siswa, contek-contekan maksud saya ya, lebih terbuka, karena gampang nyontek 5, nomor 5 apa, kalau A ya jari 1, kalau B jari 2, kalau C jari 3, dan seterusnya. Lebih mudah dalam kerjasama, dalam mencontek. Itu kelebihan dan kelemahan tes objektif. Berikutnya, kelebihan dan kelemahan tes subjektif. Kelebihannya, tesnya lebih mudah disiapkan dan disusun soalnya, karena soalnya tidak spesifik, tidak sespesifik tes objektif. Kelemahannya tadi kebalikannya, kadar validitas dan reliabilitasnya rendah, tidak sebagus tes objektif. Yang kedua, tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan, tidak bisa menghitung kancing. Di sini siswa ketika menjawab essay, ya sudah, dia jawab dengan kalimat yang dia bisa susun, dia tidak bisa memilih jawaban A, B, C, atau D. Kelemahannya, kurang representatif dalam hal mewakili seluruh skop bahan pelajaran ya, bisa jadi karena jawaban siswa kemana-mana, tidak ada batasannya ya, tidak ada batasannya, sehingga siswa bisa menjawab sekenanya dia, aliasnya mengarang indah. Yang ketiga, kelebihannya bisa mendorong siswa untuk berani mengeluarkan pendapat serta menyusun pendapatnya dalam kalimat yang bagus ya. Di sini siswa bisa menuangkan semua pikirannya, menuangkan semua gagasannya dalam kalimat yang panjang karena essay. Kelemahannya, guru yang susah memeriksanya ya. Kenapa susah? Pertama, karena pasti ada unsur subjektivitas ketika memeriksa ya.
Pasti ketika guru memeriksa urutan absen 1 sampai 10 masih semangat. Tapi bisa jadi di urutan 11 sampai 20 guru sudah dipengaruhi oleh beberapa unsur subjektif seperti tulisan siswa yang bagus dan yang jelek. Ya, karena semakin lama mengoreksi soal-soal subjektif, soal esai, maka akan cepat lelah. Dan kelelahan itu bisa mempengaruhi subjektivitas guru ketika memeriksa. Kelebihannya, yang keempat, yang terakhir adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksud dengan gaya bahasanya sendiri, ya, atau memparaphrase, ya, tidak asal copy paste kalau tulisannya benar-benar dari hasil pemikiran siswa sendiri. Kelemahannya tadi, pemeriksaannya sulit dan waktu koreksi lebih lama, tidak seperti memeriksa soal pilihan ganda atau objektif. Oke. Berikutnya kita membahas mengenai non-tes. Ini lebih banyak dan lebih kompleks daripada tes. Dan jenisnya lebih banyak. Kita lihat. Jenisnya ada 5. Ya. Ada unjuk kerja, ada sikap, ada proyek, ada produk, dan ada portofolio. Ada 5, sedangkan yang tes tadi hanya 2 ya, tertulis dan tidak tertulis. Untuk unjuk kerja bentuknya apa? Yang pertama ada daftar cek atau checklist, yang kedua ada skala penilaian. Unjuk kerja ini misalkan seperti ini, guru meminta siswa untuk coba membacakan pidato, membacakan puisi ya. Kemudian guru mengecek saat siswa membaca puisi bagaimana intonasinya, bagaimana gesturnya dan lain-lain, dicek. Atau pakai skala Likert, skala dari rentang 4 sampai 1, ya, ada 4 rentang 1 sampai 4, maka guru akan menentukan ketika melihat siswa membacakan puisi, intonasinya bagaimana, baguskah, cukup, sangat bagus, atau jelek atau sangat jelek, ya, kita pakai skala. Kemudian yang kedua sikap, yang bisa dinilai yaitu ketika guru akan menilai sikap, ada 3 bentuk penilaian sikap. Yang pertama observasi perilaku siswa, yang kedua melalui pertanyaan atau angket, ya, yang ketiga mengenai laporan pribadi. Ini juga bisa berupa angket. Bentuknya seperti apa? Observasi perilaku yaitu ketika guru mengobservasi perilaku siswa dalam kelas menggunakan lembar observasi, ya, ketika siswa berdoa apakah sungguh-sungguh, ketika siswa mendengarkan guru apakah dia bermain sendiri, dan seterusnya. Itu ada observasinya, lembar observasinya. Kemudian pertanyaan itu penilaian antar teman. Misalkan si A diminta gurunya untuk menilai si C dengan mengisi sebuah angket atau kuesioner. Bagaimana perilaku si A ketika berdoa, apakah mengganggu temannya, bagaimana ketika mengerjakan ujian, apakah mencontek, dan seterusnya. Itu yang menilai antar teman. Kemudian yang terakhir adalah penilaian diri sendiri. Ini sama dengan pertanyaan tadi, ya, bentuknya bisa berupa angket atau kuesioner, karena siswa diminta untuk menilai dirinya sendiri. Ya, kalimatnya tadi kalau yang antar teman, si A sungguh-sungguh ketika mengerjakan ujian, lalu C yang menilai akan memilih ya, tidak. Kemudian kalau diri sendiri juga, ya, saya selalu belajar ketika sore dan malam hari, dengan menjawab ya atau tidak. Itu menilai diri sendiri. Yang utama adalah observasi dari guru, ya. Sedangkan yang utama itu observasi dari guru, karena guru melihat langsung. Tapi guru membutuhkan suplemen berupa pertanyaan tadi dan laporan pribadi untuk memperkuat hasil observasi guru, atau untuk triangulasi sumber, ya. Jadi guru tidak bisa karena bisa jadi ketika guru mengobservasi ada waktu di saat guru itu lengah atau guru kurang konsentrasi sehingga ada sesuatu yang terlewat, dan itu bisa dikonfirmasi melalui lembar-lembar penilaian antar teman dan penilaian diri sendiri. Yang ketiga, proyek. Nah, ini proyek berbeda dengan yang lainnya karena proyek ini sifatnya panjang, ya, durasinya panjang. Guru mulai menilai dari perencanaan, bagaimana siswa menyiapkan rencananya, apa yang disiapkan, apakah sudah matang atau belum, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, guru menilai prosesnya, prosesnya bagaimana, sesuai perencanaan atau tidak. Yang ketiga, guru menilai laporannya.
gimana laporan itu dibuat, apa copy paste ya, atau asal-asalan atau sesuai atau tidak, dan itu bisa jangka waktunya lama. Bisa jadi proyek ini biasanya kalau proyek ini menggunakan pembelajaran project based learning, itu bisa paling minimal adalah 1 minggu ya, 1 minggu. Tidak bisa project based learning itu dilaksanakan dalam 1 kali pembelajaran, minimal 1 subtema, atau bisa tema atau bahkan 1 tahun. Yang keempat itu produk. Hampir sama dengan project, cuma hasilnya adalah produk. Misalkan siswa diminta menggambar sebuah pemandangan, maka guru akan menilai persiapannya ya. Apakah siswa membawa pensil sendiri? Apakah siswa membawa pewarna yang lengkap? Apakah siswa membawa kertas yang disarankan oleh guru? Apakah kertasnya salah-salah? Yang kedua, ketika proses bagaimana? Apakah rapi? Apakah berantakan pewarnanya ya? Apakah sesuai dengan waktu, disiplin? Kemudian guru juga menilai hasil akhirnya. Bagaimana hasil akhirnya dari segi warna, dari segi garisnya, dari segi temanya, dari segi kreativitasnya, dan lain-lain. Itu produk. Nah, ini bisa dilaksanakan dalam 1 kali pembelajaran, berbeda dengan project tadi. Yang terakhir adalah portofolio. Di sini maksud portofolio adalah guru menilai semua karya, semua tugas-tugas, dan semua bukti fisik yang kaitannya dengan penilaian dan pengukuran. Dan ini biasanya sebagai penilaian alternatif ya. Alternatif semua dilihat, mulai dari laporan siswa, kemudian jika ada lembar jawaban siswa, ada tugas-tugas, semua dijadikan satu dalam satu folder ya, atau map, satu siswa satu map. Maka guru akan menggunakan ini ketika ingin mengonfirmasi atau cek ulang ketika ingin memasukkan ke rapor, biasanya seperti itu ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait teknik penilaian tes dan non-tes. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.